Oke, sip. Dan juga itu dalam suatu desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nursela Villa Rifada dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Permata Sakti 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil mata kuliah Wisata dan Budaya dalam kajian sejarah dengan dosen pengampu Ibu Diana Trisnawati MPD. Ngomong-ngomong tentang budaya, di Provinsi Lampung ada Desa Budaya. Kalian penasaran? Yuk simak video dan penjelasan dari saya berikut ini. Kabupaten Lampung Timur memiliki 24 kecamatan, dan diantaranya adalah Kecamatan Melinting. Kecamatan Melinting memiliki 6 desa inti, yang salah satunya adalah Desa Wana. Desa Wana adalah salah satu desa yang dicanangkan menjadi desa tradisional wisata karena memiliki karakteristik dari tradisi, budaya, serta kekayaan sumber daya alamnya yang masih asli. Sebagai desa wisata yang masih dalam tahap pengembangan, kawasan pariwisata di Desa Wana maka dimulai pembangunan sarana prasarana pendukung serta elemen wisata. Desa Wana. Desa Wana di Kecamatan Melinting, Lampung Timur, berjarak sekitar 67 km dari kota Bandar Lampung, 7 km dari lapangan Sribawono. Peninggalan budaya berupa rumah khas Melinting. Rumah khas Melinting masih banyak dijumpai di sini. Tak terbayang, kondisi Desa Wana ini 30 tahun yang lalu, pasti lebih terasa atmosfer tradisionalnya. Memasuki Desa Wana, sangat terasa suasana alami. Banyak pohon, duku, duren, singkong, pepaya, dan juga manggis. Desa Wana ditetapkan sebagai desa wisata beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, sangat sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Kampung Wana, selain penduduk etnis asli Melinting, juga bermukim masyarakat etnis lain seperti Jawa, Banten, dan lainnya. Mata pencarian utama penduduk Kampung Wana adalah bercocok tanam. Mata pencarian utama penduduk pada umumnya adalah di bidang pertanian, terutama perkebunan lada dan pertanian ladang, jagung, ketela, pisang, pepaya, kelapa, serta menanam padi. Pada mulanya, mereka tidak mengenal pertanian sawah. Mereka hanya bertani di ladang dan kebun. Namun, karena pengaruh masuknya transmigran dari Jawa, lama-kelamaan mengenal pertanian sawah. Oleh karena sistem pengairan yang kurang bagus, maka pertanian sawah di Kampung Wana menggunakan tada hujan. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok-kelompok etnik yang bermukim di Kampung Wana meliputi kelompok etnik Melinting, yang merupakan kelompok etnik Lampung asli, kelompok etnik Sunda, terutama yang berasal dari daerah Banten, serta kelompok etnik Jawa. Sistem kekerabatan Desa Wana. Sistem kekerabatan masyarakat Kampung Wana yang merupakan Melinting pada dasarnya adalah tipe keluarga luas. Masing-masing anak yang telah menikah umumnya langsung membuat rumah tinggal baru di sekitar rumah tinggal orang tua laki-laki. Hal ini yang melatar belakangi pertumbuhan jumlah rumah tinggal di suatu pemukiman tradisional etnik Lampung pada umumnya. Samping kiri dan kanan halaman rumah pada umumnya dibiarkan terbuka tanpa pagar pembatas, sehingga bisa berinteraksi secara bebas dengan tetangga. Hal itu juga yang mencerminkan adanya pola hubungan sosial yang erat, serta terbuka antar keluarga di Kampung Wana, yang pada dasarnya memiliki akar kekerabatan keluarga luas. Berdasarkan tipologinya, rumah di Desa Wana terdiri dari bagian bawah atau kaki, bagian tengah atau badan, serta atas yaitu atap. Bagian bawah kaki bangunan yang dimaksud berupa tiang-tiang kayu yang disusun secara berderet melebar dan memanjang mengikuti denah rumah yang berbentuk persegi panjang,
yang dalam istilah setempat disebut mahanyuan. Bagian melebar bangkok adalah bagian yang tampak dari depan dan belakang rumah, sedangkan memanjang hanyuni adalah bagian yang tampak dari samping rumah. Tiang-tiang kayu yang secara teknis berfungsi sebagai penyangga atap, serta pengikat bagian badan tersebut bertumpu pada umpak-umpak batu yang berfungsi sebagai pondasi bangunan rumah. Bahan batuan dan batu umpak tersebut pada umumnya adalah jenis batuan andesit. Bentuk rumah panggung menyisakan ruang bawah tanah, yaitu ruang antara permukaan tanah dan bagian bawah lantai rumah yang lazim dikenal sebagai kolong rumah, bahlamban. Secara tradisi, bagian bawah rumah ini bisa dimanfaatkan sebagai kandang ternak, sapi, kambing, dan juga ayam, tempat menumbuk padi, serta tempat penyimpanan peralatan pertanian atau rumah tangga dan kandang ternak. Pada awalnya di masa lampau, bagian ruang bawah tidak dimanfaatkan secara khusus, hanya untuk menghindari ancaman binatang serta luapan air banjir. Namun, dalam perkembangannya, bagian bawah rumah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan serta penyimpanan hasil bumi seperti lada, merica, singkong, dan juga padi. Adapun tata ruang di Desa Wana ini, pembagian fungsi atau tata ruang bagian badan rumah pada rumah panggung, Kampung Wana, mencerminkan nilai-nilai serta aturan-aturan atau norma-norma pergaulan sosial keluarga. Berikut ini ruangan di rumah tradisional Kampung Wana, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu tepas, teras depan, ruang tamu, penghidangan kagah, laki-laki, ruang keluarga, penghidangan sebay, perempuan, kamar, pates, kamar samping, joyo pates, ruang penghubung, jembatan, dapur, garang, dan yang terakhir ada beranda belakang, tadah embun. Atap rumah Desa Wana. Bentuk atap yang umum ditemui pada rumah tradisional Kampung Wana adalah berbentuk limas, seperti perahu terbalik. Atap ini terdiri dari 4 bagian atap yang dihubungkan oleh hubungan yang memanjang dari depan bangunan hingga bagian belakang bangunan. Pada bagian bawah atap dilengkapi dengan talang air agar aliran air hujan tidak terlalu deras menghantam tanah. Bagian atap rumah tradisional Kampung Wana berada sekitar kurang lebih 6 meter dari permukaan tanah dan disangga oleh tiang-tiang aroy yang berdiri dari tanah hingga ujung bawah bagian dalam dari atap. Atap seperti ini terdiri dari 2 bagian, atap yang dihubungkan oleh bubungan yang memanjang dari depan ke belakang. Perbedaannya dengan atap limas adalah pada bagian muka dan belakang dari atap ditutupi oleh papan kayu hingga bagian bawah bubungan, sementara pada atap limas bagian muka dan bagian belakang atapnya ditutup dengan genting. Tiang atau arai. Pada umumnya, sebuah rumah terdapat 5-6 arai di bagian depan dan belakang rumah. Sementara dari depan ke belakang terdapat 24 arai yang merupakan tanda pembatas ruangan dalam rumah. Dalam proses penyambungannya, tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan pasak dari kayu yang sangat kuat atau bambu betung yang telah tua. Pemasangan pasak-pasak tersebut dilakukan dengan melubangi arai terlebih dahulu untuk kemudian ditanamkan pasak-pasak pada bagian yang telah dilubangi tersebut. Selain arai, penopang lantai adalah arai tunggul. Arai tunggul ini tidak sampai ke atas dan tingginya hanya mencapai bagian palang penahan papan lantai rumah. Seperti halnya arai, pemasangan arai tunggul sebagai penopang papan lantai umumnya tidak menggunakan paku, namun menggunakan pasak kayu atau pen dengan cara yang sama pada pasak arai, papan-papan lantai, poros-poros arai tunggul, dan kudo-kudo dilubangi terlebih dahulu. Setelah dilubangi, pasak-pasak kayu yang telah disiapkan kemudian ditanam pada sambungan antara arai tunggul dengan kudo-kudo dan antara papan lantai dengan kudo-kudo. Dinding. Dinding rumah tradisional Kampung Wana terbuat dari papan kayu merbau dan kenango. Perbedaan dari kedua jenis kayu tersebut adalah pada warna. Kayu merbau memiliki warna yang hitam-hitaman, sementara kayu kenango memiliki warna yang cenderung putih. Kedua kayu tersebut memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca panas dan juga hujan, juga tahan terhadap serangan serangga pemakan kayu.
Dinding pada rumah tradisional Kampung Wana yang berusia tua pada umumnya tidak dilapisi cat, melainkan dibiarkan warna asli dari kayu yang digunakan. Untuk dinding rumah yang berbahan kayu kenango akan nampak berwarna keputih-putihan, sementara yang berbahan kayu merbau akan tampak berwarna coklat kehitam-hitaman. Walaupun tidak dilapisi cat, akan tetapi rumah tetap kuat karena bahan kayu tersebut memiliki cairan minyak pelindung sehingga daya tahan terhadap cuaca relatif kuat. Dinding papan pada rumah tradisional Kampung Wana biasanya terdiri dari satu lapis papan saja, kecuali pada rumah milik suku dagang yang memiliki dua lapis papan. Lantai. Papan-papan lantai dipasang memanjang dari muka rumah hingga ke bagian dalam rumah. Hal tersebut dilakukan karena pada bagian bawah rumah terdapat akai-akai tunggul yang berderet horizontal terhadap bidang rumah. Ukuran setiap papan lantai pada rumah tradisional Kampung Wana relatif memiliki kesamaan. Umumnya, setiap lembar papan lantai kayu memiliki panjang mencapai 4 meter dan lebar mencapai 0,25 meter. Di bawah lantai papan terdapat palang-palang balok anak yang ditunjang oleh akai tunggul. Palang-palang tersebut berjarak antara 30 cm sampai 40 cm setiap barisnya. Pintu. Pintu pada rumah tradisional Kampung Wana terbuat dari kayu merbau. Pintu depannya terdiri dari 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu yang terbuka keluar dan 2 daun pintu yang terbuka ke dalam. Sedangkan pintu di dalam rumah bervariasi. Ada yang memiliki 2 daun pintu dan ada pula yang memiliki 1 daun pintu. Pintu di bagian ini terdiri dari 2 daun pintu yang terbuka keluar, yang bingkainya terbuat dari rangka kayu dan badannya terbuat dari papan. 2 daun pintu tersebut memiliki ornamen yang berfungsi mengalirkan udara masuk. 2 daun pintu di belakangnya berbingkai kayu namun badannya berupa kaca. Daun pintu tersebut memiliki fungsi sebagai jalan masuk cahaya, terutama cahaya pada siang hari. Tinggi pintu dapat mencapai lebih dari 2,5 meter dan pada daunnya terdapat ornamen untuk memperindah daun pintu. Di atas daun pintu juga terdapat ditemui ornamen yang selaras dengan ornamen daun pintu. Umumnya ornamen-ornamen pada pintu adalah daun melur yang dikombinasikan dengan kaligrafi, bunga melati, ataupun binatang seperti ular atau naga. Jendela. Jendela pada rumah tradisional Kampung Wana merupakan bagian penting sebagai sirkulasi udara dan tempat masuknya cahaya matahari pada siang hari. Setiap unit jendela terdiri dari kusen dan daun jendela yang ukurannya relatif besar, hingga mencapai 1,2 meter tingginya, dengan lebar setiap lembar daun jendela mencapai 0,5 meter. Seperti halnya pintu, jendela pada bagian depan rumah terdiri atas 4 daun jendela. Jendela ini terdiri dari 2 daun jendela yang terbuka keluar dan bingkainya terbuat dari rangka kayu, serta badannya terbuat dari papan. 2 daun jendela pada bagian luar tersebut memiliki ornamen yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Daun jendela di bagian dalam terdiri dari bingkai kayu dan dilapisi kaca. Fungsi jendela kaca adalah sebagai jalan masuknya cahaya pada siang hari. Kusen jendela pada rumah tradisional Kampung Wana bersatu dengan palang horizontal yang mengunci dinding papan. Dengan begitu, maka palang dapat memiliki fungsi ganda. Selain sebagai pengunci dinding, juga merupakan kusen sebagai dudukan jendela yang melintang horizontal. Ini adalah salah satu rumah yang saya kunjungi di Kelurahan atau Desa Wana, Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Rumahnya tanpa teras, suhu ruangan 32 derajat Celcius. Pemilik rumah adalah generasi ketiga, umur rumah kurang lebih 45 tahun. Ini merupakan denah di lantai 2 rumah tinggal. Ada keterangan warna dan juga di sampingnya ada legendanya, yaitu teras, tangga, ruang tamu, kamar tidur 3, ruang keluarga, kamar tidur 1, kamar tidur 2, ruang area dapur, kamar mandi, tempat sholat, kamar tidur 4, dan ada hallnya. Kalian bisa lihat di gambar ini, sudah dicantumkan pula untuk ukuran-ukuran dari setiap ruangan. Ini adalah bagian detailnya, ada detail jendela, pintu, ada level terbawahnya itu ada gudangnya juga. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ada juga detail lantainya.
detail lantai beserta ilustrasinya dan juga ukuran. Ini adalah beberapa dokumentasi ketika saya mengunjungi rumah yang ada di sana. Sekian presentasi dari saya. Nah, sekarang udah tahu kan, desa yang ada di Provinsi Lampung yang bisa jadi tujuan wisata budaya, yaitu Desa Wana itu tadi. Saya mengkombinasikan dengan ilmu arsitektural saya, dan saya kembangkan di presentasi saya pada video kali ini. Dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Trisnawati MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Wisata dan Budaya dalam kajian sejarah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.